Halo, salam kasih Kristus. Balik lagi dengan gua, Willy The Rooms dalam The Sinners Channel. Sesuai dengan judul kita kali ini, adakah keselamatan bagi orang yang tidak percaya Tritunggal? Dalam kekristenan, keselamatan diperoleh melalui iman. Iman yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita dapat melihatnya dalam contoh-contoh ayat dalam Alkitab, seperti Yohanes 3 ayat 16, lalu ada Kisah Para Rasul 16 ayat 31, lalu ada Efesus 2 ayat 8 dan 9, dan Roma 3 ayat 24. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Allah anak yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16, jelas kita bisa lihat sendiri bagaimana orang bisa selamat, yaitu dengan cara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di situ jelas hanya tertulis percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada di situ disebutkan yang percaya Tritunggal, ya. Jadi kita bisa lihat sendiri hanya percaya kepada Yesus. Lalu kita ke ayat selanjutnya dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Ini konteksnya ketika Paulus sedang dipenjara, lalu yang terjadi ada gempa bumi. Tapi sebelum ayat 31 kita baca dulu dari ayat yang ke-30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata-kata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lagi-lagi kita lihat hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini kita bisa lihat bahwa percaya Yesus sepenuhnya Allah dan sepenuhnya Tuhan. Mari kita ke ayat yang selanjutnya dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Di sini kaitannya dengan iman, ya. Saya akan bacakan terlebih dulu. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, oleh iman. Iman apa sih? Iman seperti apa sih? Ya, tentunya adalah iman yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi bukan iman yang sembarangan, tapi iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi dalam Efesus 2 ayat 8 dan ke-9, ini membicarakan bahwa iman yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini bukan hasil dari pekerjaan kita, tetapi semua karena pekerjaan Tuhan, pemberian Tuhan, ya. Jadi semua karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita dapat percaya melalui iman dan diselamatkan. Selanjutnya kita akan baca dalam Roma 3 ayatnya yang ke-24. Tapi biar kita bisa lihat konteksnya, kita akan baca dari ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya akan lanjutkan 25-nya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian, menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya.
Dalam ayatnya yang ke-25 kita bisa lihat di situ tertulis karena iman dalam darahnya. Kita garis bawahi dalam darahnya. Di situ agak sedikit membingungkan ya. Dalam darahnya itu maksudnya seperti apa? Kalau kita baca terjemahan lainnya, yaitu coba kita baca Alkitab King James Version. Di situ dibilang diterjemahkan karena iman dalam darahnya itu through faith in his blood. Ada kata in his blood. Itu mungkin kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih cocoknya sebenarnya kepada darahnya ya. Contohnya kan nggak semua pakai kata depan in itu artinya dalam. Contohnya I believe in Jesus. Itu artinya ya saya percaya kepada Yesus. Kenapa percaya Yesus dicakupkan darah? Jadi di sini mau dibilang harus percaya Yesus sebagai penebus. Itu yang ditekankan. Sebagai juru selamat. Kematian di atas kayu salib. Pencurahan darahnya untuk dosa-dosa kita itu yang sangat ditekankan dalam ayat ini. Jadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu harus. Tapi sebagai juru selamat itu mutlak. Tidak bisa tidak. Kalau kita hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, Dia hanya sebagai pelaku mujizat, sebagai pemberi kekayaan seperti dalam teologi kemakmuran, jangan harap iman seperti itu menyelamatkan. Itu bukan iman. Apalagi percaya Yesus sekedar ada. Itu bukan sama sekali iman. Jadi percaya melalui iman itu adalah iman yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, dan juga sebagai juru selamat. Karena Kristus telah mati menggantikan kita. Nah, tidak ada ayat manapun dalam Alkitab yang mengatakan kita diselamatkan karena percaya pada Tritunggal. Tidak ada dalam Alkitab mengerti doktrin Tritunggal, lalu percaya doktrin Tritunggal, itu diberikan sebagai syarat keselamatan. Itu tidak pernah ada. Setidaknya saya tidak pernah tahu. Dan yang pasti tidak ada menurut saya. Tapi di dalam kekristenan, di dalam Kristen ada pengakuan iman. Banyak ya pengakuan iman dalam kekristenan. Tapi ada satu pengakuan iman yang jarang digunakan, yakni pengakuan iman Athanasius. Biasanya gereja-gereja menggunakan pengakuan iman rasuli. Tapi pengakuan iman Athanasius yang paling panjang dari semua pengakuan iman yang ada. Seperti contohnya pengakuan iman Nisea atau pengakuan iman Kalsedon. Pengakuan iman Athanasius kalau bicara tentang Tritunggal bahkan juga keilahian Yesus luar biasa detail. Pengakuan iman Athanasius terdiri dari 40 poin. Saya akan coba jelaskan satu persatu yang berkaitan dengan Tritunggal. Poin 1, barang siapa yang ingin diselamatkan adalah perlu baginya di atas segala-galanya untuk memegang atau mempercayai iman Katolik, universal, atau am. Di sini maksudnya iman Katolik maksudnya bukan iman gereja Katolik ya, tetapi artinya universal. Jadi yang diselamatkan itu perlu memegang iman yang Katolik atau universal atau am. Ini juga ada sebenarnya di pengakuan iman rasuli yang biasa kita sebutkan di gereja-gereja. Poin yang kedua, yang kecuali setiap orang memelihara atau mempertahankannya secara sempurna dan tidak diganggu-gugat, ia pasti akan binasa selama-lamanya. Tetapi iman Katolik atau universal dan am adalah ini,
bahwa kami menyembah satu Allah dalam Tritunggal dan Tritunggal dalam kesatuan. Saya bacakan tadi sampai yang poin yang ketiga. Lalu untuk poin yang keempat, tidak ada kekacauan atau percampuran pribadi-pribadi atau pemisahan zat. Jadi jangan dikacaukan, jangan diaduk-aduk seperti Bapa adalah anak, anak adalah Roh Kudus seperti dalam pandangan Sabellianis. Itu kacau. Itu mengacaukan pribadi-pribadi. Lalu kalau pemisahan zat, misalkan Allah Tritunggal itu kan hakikatnya satu. Bukan berarti hakikat satu itu Bapa punya sepertiga hakikat, anak sepertiga hakikat, dan juga Roh Kudus yang punya sepertiga hakikat. Itu namanya pemisahan zat. Ini tidak boleh. Jadi kita bisa lihat tadi, mulai dari poin 3 sudah berbicara tentang Tritunggal. Lalu kita masuk poin 5. Karena pribadi dari Bapa adalah satu, dari anak adalah pribadi yang lain, dan dari Roh Kudus adalah pribadi yang lain. Jadi antar pribadi dibedakan, baik Bapa, anak, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi yang berbeda. Hal ini yang mau ditekankan dalam poin 5. Masuk pada poin ke-6. Tetapi dari Bapa, dari anak, dan dari Roh Kudus ada satu keilahian, kemuliaan yang sama atau setara, dan keagungannya yang sama kekal. Jadi betul-betul tiga pribadi itu setara. Gak boleh orang percaya meyakini Bapa lebih besar sedikit daripada anak, dan anak lebih besar sedikit daripada Roh Kudus. Itu bukan Tritunggal. Dalam poin yang ke-7, apa adanya Bapa itu, demikian juga dengan anak dan juga Roh Kudus. Ini bukan berarti Bapa itu adalah anak dan anak adalah Roh Kudus. Ini dimaksudkan sifat-sifatnya sama. Kalau anak itu kekal, Bapa juga kekal, dan Roh Kudus pun juga kekal. Kalau Bapa Maha Tahu, Roh Kudus juga Maha Tahu, dan anak juga Maha Tahu, dan sifat-sifat yang lainnya. Jadi semua berlaku untuk Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Poin yang ke-8 adalah poin yang menjelaskan poin ke-7. Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan. Lalu masuk poin 9. Bapa itu maha besar, Anak itu maha besar, Roh Kudus itu maha besar. Lalu yang ke-10, Bapa itu kekal, Anak itu kekal, Roh Kudus itu kekal. Dan yang ke-11, tetapi tidak ada tiga yang kekal, tetapi satu yang kekal. Jadi di sini artinya tiga pribadi itu sama-sama Allah. Allah sepenuhnya, bukan tiga Allah. Kita masuk dalam poin yang ke-12. Demikian juga tidak ada tiga makhluk yang tidak dicipta, yang tidak tiga yang maha besar, tetapi satu yang tidak dicipta dan satu yang maha besar. Poin 13. Dengan cara yang sama, Bapa adalah maha kuasa, Anak adalah maha kuasa, Roh Kudus adalah maha kuasa. Poin 14. Tetapi tidak ada tiga yang maha kuasa, tetapi satu yang maha kuasa. Poin 15. Demikian juga Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Poin yang ke-16. Tetapi tidak ada tiga Allah, tetapi satu Allah. Poin 15 dan poin 16 menekankan bahwa Bapa itu adalah Allah sepenuhnya, Anak juga Allah sepenuhnya, dan Roh Kudus juga Allah sepenuhnya. Masuk ke poin 17. Kalau dari poin 1 sampai ke 16 berbicara tentang Allah, kali ini poin 17 startnya bicara tentang Tuhan. Demikian pula Bapa adalah Tuhan
Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi tentang ketuhanan yang Maha Esa tidak masalah buat Kristen. Kita tidak bertentangan dengan Pancasila. Memang Esanya bukan Esa yang mutlak, baik Allah ataupun Tuhannya. Tapi kita tetap percaya Tuhan yang Esa dan Allah yang Esa. Poin 18. Tetapi tidak ada 3 Tuhan, tetapi 1 Tuhan. Karena sebagaimana kami didorong seperti itu oleh kebenaran Kristen untuk mengakui setiap pribadi secara terpisah atau individual sebagai Allah dan Tuhan. Demikian pula kami dilarang oleh agama Katolik atau universal atau AM untuk mengatakan bahwa ada 3 Allah atau Tuhan. Tadi yang saya bacakan adalah poin 18 hingga ke 19. Sekarang kita masuk ke poin 20. Bapa tidak dibuat dari apapun, tidak diciptakan, tidak diperanakan. Poin 21. Anak itu dari Bapa saja. Dalam hal ini berbeda, karena ini pekerjaan di dalam diri Allah. Ini berbeda. Tidak dibuat, tidak dicipta, tapi dia diperanakan. Sedangkan Bapa tidak diperanakan, Anak diperanakan. Kita masuk dalam poin yang ke-22. Roh Kudus itu dari Bapa dan Anak. Tidak dibuat, tidak dicipta, tidak diperanakan, tetapi keluar. Dimana tadi kita tahu bahwa Bapa memperanakan, Anak diperanakan, Roh Kudus tidak diperanakan, tetapi dia keluar. Jadi keluar itu istilah ya, tidak boleh diubah-ubah. Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Dalam hal ini ada pertentangan antara Katolik dan Protestan, dan di satu pihak yang lain Gereja Ortodok. Gereja Ortodok meyakini Roh Kudus hanya dari Bapa, bukan dari Bapa dan Anak. Tapi Katolik sama dengan Protestan, Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Bapa memperanakan Anak, lalu dari Bapa dan Anak mengeluarkan Roh Kudus. Ini pekerjaan dalam diri Allah. Sehingga dalam hal itu ada perbedaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita lanjut dalam poin 23. Karena itu ada 1 Bapa, bukan 3 Bapa. 1 Anak, bukan 3 Anak. 1 Roh Kudus, bukan 3 Roh Kudus. Poin 24. Dan dalam Tritunggal ini tidak ada yang pertama atau terakhir. Tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Jadi kita bisa lihat bahwa betul-betul setara kekekalannya maupun kekuatannya ataupun juga besarnya. Mereka betul-betul setara. Masuk dalam poin 25. Tetapi ketiga pribadi yang sama-sama kekal dan setara di antara mereka sendiri, sehingga mereka semua secara keseluruhan seperti dikatakan di atas, baik kesatuan dalam Tritunggal maupun Tritunggal dalam kesatuan, harus disembah. Lalu 26, ini poin yang sangat penting. Karena itu ia yang ingin diselamatkan harus berpikir demikian tentang Tritunggal. Poin 27. Tetapi adalah perlu untuk keselamatan kekal bahwa ia juga percaya dengan setia dan benar inkarnasi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana tadi kita berbicara tentang percaya Tritunggal, sekarang masuk percaya terhadap inkarnasi. Lalu kita akan lanjut ke poin yang ke-28. Poin 28. Karena itu adalah iman yang benar bahwa kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Sangat penting ya, di sini Allah dan manusia itu mutlak.
Lalu poin yang ke-29, Ia adalah Allah, diperanakan dari kekekalan dari zat Sang Bapa. Manusia dilahirkan dalam waktu dari zat ibunya. Jangan pikir percaya Yesus sebagai Allah itu cukup. Harus percaya juga Yesus adalah manusia. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Ini harus dan mutlak. Lalu kita akan lanjut ke poin 30. Allah yang sempurna, manusia yang sempurna, terdiri dari jiwa yang rasional dan daging manusia. Jadi manusianya itu punya jiwa dan juga punya daging, tubuh. Poin 31. Setara dengan Sang Bapa dalam hal keilahiannya, lebih rendah dari Sang Bapa dalam hal kemanusiaannya. Jangan heran, ada ayat-ayat di Alkitab yang menjelaskan kesetaraan Yesus dengan Bapa. Misalkan Yohanes 5 ayat 18, Filipi 2 ayat 6 atau 7. Lalu ada ayat yang menunjukkan anak lebih rendah dari Bapa. Contohnya Yohanes 14 ayat 28. Kita langsung simak saja dalam Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripadaku. Yang mau ditekankan adalah kalimat terakhir, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini dimaksudkan adalah dalam aspek kemanusiaan Kristus, Allah Anak. Dan ini seringkali dipakai oleh saksi-saksi Yehova untuk menunjukkan bahwa Allah Anak lebih rendah daripada Allah Bapa. Ini sama sekali omong kosong. Ini dilihat dari sisi aspek kemanusiaan Kristus. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kalimat menyamakan diri dengan Allah, kalau kita lihat dalam terjemahan lain yaitu King James Version, kalimat menyamakan diri dengan Allah adalah making himself equal with God. Making himself equal with God, yang artinya adalah membuat dia sendiri setara dengan Allah. Ada kata equal di situ yang artinya setara. Lalu kita baca dalam Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lagi-lagi kita temukan kata kesetaraan. Dalam King James Version masih sama menggunakan equal. Yesus memang setara dengan Sang Bapa dalam hal keilahiannya. Sehingga baik Filipi 2 ayat 6 dan Yohanes 5 ayat 18 membicarakan Yesus sebagai Allah. Masuk ke poin 32. Yang sekalipun adalah Allah dan manusia, bukanlah dua, tetapi satu Kristus. Ini berbicara tentang kristologi, di mana Kristus cuma satu pribadi. Kalau tadi kita bicara Tritunggal, baru 3 pribadi. Poin 33. Tetapi satu, bukan dari perubahan dari keilahiannya menjadi daging, tetapi dari penerimaan atau pengambilan dari kemanusiaannya kepada atau ke dalam Allah. Poin 34. Satu, sama sekali bukan karena pencampuran zat, tetapi dari kesatuan pribadi. Poin 35.
Karena sebagaimana jiwa yang rasional dan daging adalah satu manusia, demikian juga Allah dan manusia adalah satu Kristus. Poin 36, yang menderita untuk keselamatan kita turun ke neraka, hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ini berbicara tentang penebusan melalui karya Kristus. Lalu untuk poin 37 sama persis seperti yang ada dalam pengakuan iman rasuli. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari mana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lalu poin yang ke-38, pada kedatangan siapa semua manusia akan bangkit kembali dengan tubuhnya dan akan mempertanggungjawabkan pekerjaan atau perbuatan mereka sendiri. Poin 39, dan mereka yang telah berbuat baik akan pergi ke dalam kehidupan kekal, mereka yang telah berbuat jahat ke dalam api yang kekal. Kita perlu hati-hati untuk mengertikan di poin 39 seolah-olah terlihat keselamatan hasil dari perbuatan baik. Tidak begitu ya, kita tahu di poin-poin sebelumnya banyak sekali bicara tentang iman. Ini yang menjadi fondasi dari pengakuan iman Athanasius. Kita harus melihat poin-poin sebelumnya di mana dibicarakan begitu banyak tentang iman yang percaya kepada Kristus. Jadi ini harus dipandang bahwa manusia tidak dapat berbuat baik kecuali sudah percaya Yesus. Jadi kata mereka yang telah berbuat baik adalah orang yang sudah percaya, diwujudkan dengan berbuat baik. Kata mereka akan pergi ke kehidupan kekal, ini adalah iman. Poin yang ke-40, inilah iman Katolik atau universal atau am, yang kecuali seseorang percaya dengan setia dan teguh, ia tidak bisa diselamatkan. Kalau kita melihat pengakuan iman Athanasius, jelas bahwa iman kepada Tritunggal kelihatannya sebagai salah satu syarat keselamatan. Lalu ada kristologi, inkarnasi, Yesus adalah Allah dan manusia, Yesus tak berdosa. Apakah ini harus diterima seperti itu? Saya mendapatkan 40 poin pengakuan iman Athanasius dari buku Outlines of Theology, halaman 117 sampai 118 karya A.A. Hodge. Lalu ia berkomentar tentang pengakuan iman Athanasius ini. Komentar A.A. Hodge terhadap pengakuan iman Athanasius. Ini menyajikan eksposisi tertulis yang paling mengagumkan dari iman semua orang Kristen. Dan keberatan terhadapnya hanyalah karena kalimat ancaman atau kutukan yang tidak pernah boleh diberikan kepada komposisi manusia manapun, khususnya tentang sesuatu yang membuat perbedaan yang sukar atau teliti seperti itu tentang persoalan yang begitu mendalam. Outlines Teologi halaman 117 sampai 118. Bagaimanapun, pengakuan iman Athanasius adalah komposisi manusia, bukan Alkitab. Harus percaya dari pengakuan iman ini, kalau enggak binasa. A.A. Hodge tidak setuju akan hal itu. Apalagi sesuatu yang membuat perbedaan yang sukar atau teliti tentang Tritunggal dan sebagainya. Kalimat dari komentar Hodge, yakni kalimat ancaman atau kutukan yang dimaksud dalam bahasa Inggrisnya adalah damnatory clause. Pada poin 1, 2, 26, 40 dalam pengakuan iman Athanasius, A.A. Hodge tidak setuju hal ini dijadikan syarat keselamatan. Doktrin Allah Tritunggal ataupun kristologi yang rumit. Kalau yang sederhana, kristologinya seperti Yesus adalah Allah dan manusia yang mutlak harus diterima. Tapi kalau kristologi yang rumit, itu bukan syarat keselamatan. Jadi, baik doktrin Allah Tritunggal dan kristologi
bukan doktrin dasar dalam syarat keselamatan, dan itu tidak boleh dijadikan syarat keselamatan. Memang di satu sisi, kita berpendapat bahwa kalau ada orang Kristen yang tingkat IQ-nya maupun pendidikannya cukup baik, dan ia telah mendapat penjelasan tentang Allah Tritunggal yang lengkap dengan dasar-dasarnya, lalu ia menolaknya, maka mungkin sekali kita bisa berkata bahwa orang itu pasti bukan Kristen sejati, dan karenanya ia tidak selamat. Tapi di sisi yang lain, kalau ada orang, contoh misalkan dari desa yang baik IQ-nya maupun pendidikannya sangat rendah, misalkan di bawah rata-rata, kurang dari 80, ya sehingga memang tidak memungkinkan untuk mengerti tentang doktrin yang rumit seperti ini. Sukar dipercaya bahwa kepercayaan tentang doktrin ini menjadi syarat mutlak bagi keselamatannya. Jadi keselamatan itu bukan kepada doktrin Tritunggal, bukan mengerti Tritunggal. Kita akan kembali ke pertanyaan di awal. Orang yang tidak percaya Tritunggal bisa selamat atau tidak? Itu tergantung sejauh mana ia tidak percaya. Karena percaya Tritunggal itu mencangkup Yesus sebagai Allah. Kalau itu tidak dipercaya, dia tidak mengerti atau mengerti tapi tidak percaya, maka tidak akan selamat. Contoh, Unitarian dan saksi-saksi Yehova tidak percaya Tritunggal, tapi begitu parah sampai mereka tidak percaya Yesus sebagai Allah. Bagi mereka, Yesus adalah ciptaan pertama. Tiada lain dan tiada bukan adalah malaikat Mikail. Bahkan mereka memahami Yesus adalah suatu Allah atau Allah kecil. Kristen tidak percaya akan Allah besar dan Allah kecil. Yang percaya akan hal itu hanya politeisme. Kalau memang separah itu di mana Yesus tidak dipercaya sebagai Allah, maka orang itu tidak selamat. Tapi bagaimana kalau orang yang tidak percaya Tritunggal, dalam artian seorang Sabellianis, ajarannya adalah Sabellianisme, di mana ajaran tersebut percaya Yesus adalah Allah sungguh-sungguh. Yang mereka tidak percaya itu adalah bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda. Bapa bukan anak bukan Roh Kudus, Bapa bukan Roh Kudus, dalam artian iman Kristen. Mereka percaya Bapa itu sendiri, lalu berinkarnasi menjadi Yesus, lalu Yesus mati, bangkit naik ke surga, dan turun Roh Kudus. Bagi Sabellianisme, itu ya Yesus yang sama. Jadi Bapa sama dengan Anak, Anak sama dengan Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus cuma 3 perwujudan atau 3 manifestasi, bukan 3 pribadi. Bagi saya, Sabellianis ini memungkinkan selamat karena mereka percaya keilahian Yesus. Tapi tetap sama seperti yang tadi. Kalau Sabellianis ini ketemu orang yang mengajarkan dia Tritunggal, lalu mengerti dasar-dasarnya, sudah dijelaskan dengan benar, beserta dengan ayat-ayat landasannya dengan benar, dan dijelaskan secara jelas, dan sudah mendengar dan mengerti, kalau dia tetap menolak akan Tritunggal, menurut saya orang itu tidak punya Roh Kudus. Karena Roh Kudus berfungsi untuk mengajarkan kita kepada seluruh kebenaran. Kita dapat baca dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu
roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita sampai di situ saja. Kita bisa lihat roh kebenaran itu Roh Kudus yang akan memimpin kita orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Kalau orang itu orang percaya, dia punya Roh Kudus seharusnya. Dan Roh Kudus memimpin ke dalam kebenaran. Lah, kok diajar kebenaran tidak mau percaya? Ini jelas menunjukkan bahwa orang itu tidak punya Roh Kudus. Roh Kudus kalau ada, mesti bekerja sehingga orang yang tadinya Sabellianis akan pindah keyakinan menjadi percaya Tritunggal. Tapi kalau keras, tetap menolak Tritunggal dan tetap percaya Sabellianisme, sudah diajar dan mengerti dengan jelas, menurut saya dia tidak punya Roh Kudus. Dan kalau dia tidak punya Roh Kudus, berarti bukan orang percaya. Karena Roh Kudus diberikan ke semua orang yang percaya sejak hari Pentakosta. Kita dapat lihat dalam Efesus 1 ayat yang ke-13 dan Roma 8 ayat 9. Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita mendapatkan Roh Kudus ketika kita percaya. Roma 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus atau Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, berarti bukan orang percaya. Orang yang tidak punya Roh Kudus adalah bukan orang percaya. Maka kalau dia bukan orang percaya, tentu tidak selamat. Karena syarat selamat mesti percaya Yesus. Sekarang orang bisa mikir, mungkin lebih baik orang yang percaya Sabellianisme nggak perlu dijelaskan Tritunggal. Tidak seperti itu. Karena Sabellianis kalau memang memungkinkan selamat, saya percaya ada dua golongan Sabellianis. Yang pertama, ada yang betul-betul beriman Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang kedua, ada yang tidak. Untuk golongan yang tidak, ini kalau dijelaskan Tritunggal akan keras menolak. Sedangkan yang betul-betul beriman, yang sudah diajarkan tentang Tritunggal, pasti percaya. Jadi bukan ajaran Tritunggal itu yang menetapkan orang selamat atau tidak. Mereka dari awalnya sudah ada yang percaya dan tidak. Kalau kita ajar doktrin Tritunggal, yang sudah percaya memang sudah selamat. Dia akan terima doktrin Tritunggal dan tidak akan mengubah keselamatannya. Dan yang tidak percaya Yesus, diajarkan Tritunggal, dia tetap keras, tidak akan mau menerima. Dia memang dari tadinya tidak percaya, memang belum selamat. Dia menolak Tritunggal, membuktikan bukan orang percaya, maka tidak selamat. Tidak ada yang mengubah keselamatannya. Jadi jangan pikir ajaran Tritunggal yang kita berikan lalu menentukan orang itu selamat atau tidak. Itu tidak mengubah tidak selamat menjadi selamat. Tidak. Dari semula dia bisa sudah selamat. Dan dari semula juga dia bisa sudah tidak selamat. Kalau dia selamat dari semula, dia punya Roh Kudus. Dia pasti akan percaya. Kalau dia tidak percaya, dia tidak punya Roh Kudus. Maka sudah hampir bisa dipastikan dia tidak mau terima Tritunggal.
Penebusan aja tidak bisa diterima, apalagi Tritunggal.